negara maju di benua Amerika. Sebelum memasuki materi, kami dari kelompok 312 IPS 2 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Mbak Devana Kalista dari kelas 12 IPS 2 absen 5. Nama saya Bayu Herlambang, absen 9 dari 12 IPS 2. Nama saya Muhammad Ilham Firdaus, absen 21. Perkenalkan, saya Renalda Asifa, absen 27. Nama saya Syarida Sufa Zahra, absen 30. Nama saya Syifa Rahman Nabila, absen 33 dari kelas 12 IPS 2. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih, apa itu negara maju? Dan bagaimana ciri-ciri negara maju? Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi, melalui teknologi tinggi, dan ekonomi yang merata. Salah satu contoh negara maju di benua Amerika adalah Amerika Serikat, yang memiliki ibu kota Washington DC. Nah, Amerika Serikat bisa menjadi negara maju karena Amerika Serikat memiliki perindustrian yang tergolong maju, baik dari segi basis pertahanan maupun perfilman. Kemudian, Amerika Serikat memiliki kekuatan di sektor pertanian, karena sudah dibekali dengan peralatan modern dan juga mutakhir. Lalu, Amerika Serikat telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyatnya. Berikut ini terdapat beberapa karakteristik fisik Amerika Serikat. 1. Letak geografis Amerika Serikat. Terdiri dari letak astronomis dan letak geografis. Secara astronomis, Amerika Serikat, terutama wilayah utamanya, terletak pada 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara, dan 66 derajat bujur barat sampai 125 bujur barat. Secara geografis, Amerika Serikat terletak di kawasan benua Amerika Utara. Negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah utara berbatasan dengan Kanada dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Meksiko. 2. Iklim. Benua Amerika merupakan benua luas yang memiliki keadaan geografis dan karakteristik fisik yang beragam. Wilayah Amerika Serikat memiliki berbagai tipe iklim. Tipe iklim di wilayah Amerika Serikat adalah sebagai berikut. A. Iklim subtropis. Terdapat di bagian selatan Teluk Meksiko. B. Iklim kontinental. Terdapat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. C. Iklim laut. Terdapat di pesisir pantai bagian barat yang berhadapan dengan Samudra Pasifik mulai dari Alaska sampai California. D. Iklim gurun. Terdapat di sekitar pegunungan Kasada dan sebelah timur komplek pegunungan Rocky. Karakteristik non-fisik Amerika Serikat. Berikut ini terdapat beberapa karakteristik non-fisik Amerika Serikat. Penduduk asli yang mendiami wilayah Amerika Serikat yaitu orang Indian dan Eskimo. Sejak abad ke-15, para imigran yang berasal dari Eropa Barat mendominasi negara Amerika Serikat. Jumlah penduduk negara Amerika Serikat mencapai 265.734 jiwa pada tahun 2005. Kemudian, pada pertengahan tahun 2006, jumlah penduduk di Amerika Serikat mencapai 269.100.000 jiwa. Jumlah penduduk ini merupakan terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Komposisi dari penduduk negara Amerika Serikat sebagian besar didominasi oleh orang kulit putih dari Eropa, terutama yang berasal dari Inggris. Bahasa yang digunakan penduduk adalah bahasa Inggris, sedangkan mata uang yang berlaku di negara Amerika Serikat adalah dolar Amerika. Bentuk kerjasama bilateral dan regional Amerika Serikat dengan negara lain. Bentuk kerjasama bilateral negara maju di benua Amerika adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama, hubungan dalam bidang pendidikan, diadakannya tukar-menukar pelajar. Yang kedua, antara Amerika dan Indonesia melakukan hubungan diplomatik. Yang ketiga, antara Amerika dan Indonesia melakukan hubungan dagang. Amerika mengimpor karet, lada, rempah-rempah, kapuk, timah, kelapa sawit, kinah dari Indonesia.
Sedangkan Indonesia mengimpor barang-barang seperti pesawat terbang, kapal laut dari Amerika. Yang keempat, satelit sumber daya milik Amerika digunakan oleh Indonesia guna mencari sumber daya yang ada di Indonesia. Yang kelima, Amerika bekerja sama dengan Indonesia dalam hal memberi izin orang Indonesia menjadi astronot untuk melakukan misi luar angkasa. Selain itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama bilateral di sektor energi dengan Amerika Serikat melalui pertemuan rutin setiap 2 tahun bertajuk Indonesia-US Energy Policy Dialogue. Selain sektor energi, Amerika Serikat dan Indonesia juga bekerja sama di bidang kesehatan. Amerika Serikat menyuplai vaksin Moderna ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Bentuk kerjasama regional negara maju di benua Amerika adalah NAFTA, atau bisa disebut juga North American Free Trade Agreement. NAFTA adalah blok perdagangan yang didirikan pada tahun 1994 oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Apa sih tujuan dibentuknya NAFTA? Tujuan dibentuknya NAFTA untuk mengatur impor dan produksi sesama anggota, meningkatkan kegiatan ekonomi anggota, standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, melindungi konsumen dalam hal keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Isu dan konflik Amerika Serikat. Konflik Amerika Serikat dengan Iran. Sebelum terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan Iran, ternyata kedua negara tersebut pada awalnya memiliki hubungan yang harmonis loh. Iran senang mendapatkan proteksi yang kuat dari Amerika Serikat atas Uni Soviet, dan Amerika Serikat senang karena mendapatkan pasokan senjata mahal dari Iran. Tapi, semenjak Presiden Donald Trump mewakili Amerika mundur dari Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, mulailah muncul konflik-konflik. JCPOA sendiri ini merupakan sebuah kesepakatan di mana Iran berjanji membatasi program nuklir dan Amerika menghentikan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran. Setelah itu, mulailah saling tuduh teroris antar kedua negara tersebut. Sampai suatu hari, kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad diserang oleh roket yang tidak diketahui siapa pelakunya. Tapi Amerika menuduh bahwa Iranlah pelakunya. Hal yang sama ternyata juga terjadi, di mana kematian pimpinan pasukan Iran, yaitu Qasem Soleimani, membuat keadaan kedua negara tersebut semakin panas. Kematian Qasem Soleimani ini membuat Iran sangat murka. Sampai saat ini, konflik antara kedua negara tersebut masih belum mereda. Keduanya saling menyerang, baik itu berupa penyerangan melalui dunia cyber oleh Iran dengan meretas situs penting milik Amerika Serikat maupun sanksi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Dan sanksi ini tentulah sangat berdampak bagi Iran sendiri, di mana nilai tukar rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat merosot, sehingga memicu inflasi yang tinggi. Rasis masih mendominasi masyarakat Amerika Serikat. Beberapa masyarakat Amerika Serikat masih sering nih membicarakan isu yang rasis, seperti mendiskriminasi kulit hitam dan Islamofobia. Menurut Imam Besar Masjid Al-Hikmah New York, perlakuan diskriminasi ini memang sudah sering diterima oleh masyarakat Muslim Amerika Serikat, bahkan sebelum Trump dipilih menjadi presiden. Namun, setelah Trump terpilih, Islamofobia ini justru semakin kuat. Hal ini juga dibarengi dengan aksi Islam Irak dan Suriah atau yang kita kenal dengan ISIS, membuat masyarakat semakin takut dengan umat Islam yang berada di Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara konsumsi energi terbesar di dunia. Nah, kalian tahu tidak negara mana yang konsumsi energinya paling banyak di dunia? Jawabannya adalah Amerika Serikat.
Jadi, untuk mendorong pertumbuhan industrinya dan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya akan energi, Amerika Serikat mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat banyak, hingga menempati peringkat pertama di dunia dengan total konsumsi energi mencapai 18% dari keseluruhan konsumsi energi dunia. Tingginya konsumsi energi ternyata berhasil mendorong perekonomian Amerika Serikat hingga menjadi negara dengan perekonomian nomor 1 di dunia. Sayangnya nih, energi yang dikonsumsi itu berasal dari bahan energi yang tidak ramah lingkungan, yaitu energi yang tak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Baru diikuti oleh energi yang ramah lingkungan, seperti nuklir dan energi terbarukan lainnya. Terlepas dari itu semua, Amerika Serikat sudah digadang-gadang menjadi negara maju karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Tapi, seperti apa sih kondisi indeks pembangunan manusia di negara tersebut? Yuk kita lihat datanya. Dari data indeks pembangunan manusia, kita bisa melihat pencapaian yang mencengangkan dari Amerika Serikat. Negara ini berhasil menempati peringkat 12 di dunia dengan indeks pembangunan manusia yang tergolong sangat tinggi dengan angka 0,924. Angka harapan hidup penduduk Amerika Serikat mencapai 79,5 tahun dan menunjukkan tingkat kesehatan penduduknya yang cukup baik. Sementara itu, angka harapan lama bersekolah mencapai 16,5 tahun dengan angka rata-rata lama bersekolah mencapai 13,4 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Amerika Serikat pernah mengenyam pendidikan di universitas sampai semester 2. Lalu, keseimbangan kemampuan berbelanja penduduk Amerika Serikat mencapai 54.941 dolar Amerika Serikat per tahun, karena daya beli penduduk dan tingkat konsumsinya cukup tinggi. Sektor penyumbang utama pendapatan nasional Amerika Serikat adalah sektor jasa, kemudian diikuti sektor industri serta pertanian. Sektor pertanian ini kontribusinya pada pendapatan nasional sangat kecil, namun di Amerika Serikat terdapat lahan pertanian yang luas, ada corn belt, wheat belt, dan cotton belt. Kalau lahan yang seluas itu saja menyumbang sedikit terhadap pendapatan nasional, lalu bagaimana dengan pendapatannya di sektor industri yang mempunyai proporsi yang lebih besar dibanding sektor pertanian? Tentunya ada beragam jasa yang terlihat dominan pada perekonomian Amerika Serikat. Misalnya, 5 besarnya nih, ada jasa keuangan, layanan pemerintahan, jasa bisnis, jasa pendidikan dan kesehatan, serta jasa perdagangan. Dari materi yang sudah dijelaskan, kami menyimpulkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, dan juga indeks pembangunan manusia yang juga tinggi, Amerika Serikat tentunya layak disebut sebagai negara maju. Tapi, bagaimana ya dengan kasus lingkungannya? Apakah negara maju itu bisa melalaikan emisi gas buang yang sangat besar? Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju di benua Amerika. Perkembangan ekonomi negara ini cenderung cepat dengan adanya peningkatan kegiatan industri di negara ini. Namun, sebagian besar energi yang digunakan dalam kegiatan industri ini berasal dari energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Hal ini tentunya mendorong tingginya emisi gas buangan atau polusi udara di wilayah Amerika Serikat. Tingginya tingkat polusi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi di dunia. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya.